Hari ini kita akan memasak nasi uduk ya. Bahan-bahannya diantaranya bahan utamanya adalah ini memakai 1,5 liter beras dan juga 1/4 kilogram ketan direndam menjadi satu terlebih dulu kira-kira 2-3 jam agar rasanya lebih menyatu. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya adalah kita memakai 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, setelah itu 2 lembar daun pandan diikat, 1 batang serai, lalu 4 batang daun serai, dan juga kira-kira 4 jari lengkuas ya, 4, atau kira-kira ini ukurannya 5-6 cm lengkuas. Lalu bumbu-bumbu tersebut dimasukkan ke dalam wadah panci, ditambahkan dengan ketumbar bubuk ya. Kita memakai yang bubuk, yang serbaguna, kira-kira setengah sendok teh. Lalu ditambah lagi dengan bubuk bawang putih, kira-kira 2 sendok makan ya, bubuk bawang putihnya. Lalu setelah itu ditambahkan dengan serbuk jahe, kira-kira 1 sendok teh, bubuk jahe ya. Lalu setelah itu ditambah lagi dengan bubuk jinten setengah sendok, ditambah lagi dengan bubuk jinten setengah sendok teh. Setelah itu ditambah lagi dengan garam secukupnya ya, sesuai selera. Di sini kita memakai kira-kira 2-3 sendok makan, tergantung selera masing-masing. Lalu ditambahkan lagi dengan kaldu ayam ya, kira-kira 1 bungkus atau 1 sendok teh. Setelah itu proses pengukusan berasnya ya, yakni sebelum dikukus panaskan terlebih dahulu ya air hingga mendidih. Lalu setelah mendidih masukkan beras dan ketannya. Tujuan beras dicampur dengan ketan adalah untuk agar teksturnya lebih pulen dan lembut. Setelah mendidih masukkan berasnya. Setelah itu diamkan dan tutup beras kira-kira 20 menit hingga padat dan berbentuk nasi atau matang. Tambahkan santan di panci yang berisi bumbu tadi, kira-kira 1,5-2 liter santan ya. Di sini kita mengambil santan dari 1 butir kelapa yang diparut. Tergantung jenis berasnya juga. Kalau misalnya berasnya bagus, mungkin santannya lebih sedikit. Kalau misalnya berasnya lebih cepat mekar, mungkin santannya bisa dikurangi atau bisa diperbanyak. Tergantung jenis berasnya. Lalu setelah itu rebus santan hingga mendidih ya. Setelah mendidih dimatikan terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam berasnya. Jangan lupa ditambahkan juga 1 buah perasan air jeruk nipis agar berasnya lebih mengkilat. Ini tekstur beras tadi yang sudah dikukus ya, kira-kira 20 menitan. Lalu setelah itu tunggu hingga santan mendidih, baru dimasukkan ke dalam santan berasnya.
Setelah santan mendidih seperti ini, lalu matikan api. Setelah itu masukkan berasnya ya ke dalam santan. Jangan dinyalakan apinya terlebih dahulu, matikan terlebih dahulu apinya. Setelah itu aduk rata beras ya. Diaduk rata terlebih dahulu hingga menyatu dengan santan. Lalu nyalakan api kembali dan rebus hingga matang, hingga menjadi nasi. Rebus kira-kira 20 menit sampai 30 menit hingga airnya menyerap. Ya, sambil sesekali diaduk-aduk agar tidak gosong di bawahnya. Ini airnya sudah habis ya, jadi siap untuk dikukus. Dikukusnya tergantung seberapa banyak beras bisa menyerap air, bisa lama atau bisa sebentar. Lalu setelah itu beras ditutup sebentar ya, sambil menunggu air kukusan mendidih. Setelah air mendidih, lalu kukus kembali beras kira-kira kurang lebih selama setengah jam ya. Tutup beras, jangan dibuka-buka hingga sampai matang, kurang lebih setengah jam. Dan ini sudah matang ya, teksturnya udah pulen dan sudah berbentuk nasi. Jadi selamat mencoba.